Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita ucapkan dulu alhamdulillah karena hari ini kita masih diberikan usia, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk dapat menjalankan aktivitas kita. Baik, untuk kesempatan kali ini, di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tahapan proses audit atas laporan keuangan. Ya, tahapan proses audit atas laporan keuangan ini slide saya. Jadi sebelum audit atas laporan keuangan dilakukan oleh auditor ini perlu mempertimbangkan apakah dia akan mengaudit atau tidak begitu. Jadi ketika ada tawaran untuk melakukan audit, auditor itu tidak langsung menerima, teman-teman ya. Dia harus melakukan dulu yang namanya pertimbangan-pertimbangan, apakah menerima atau melakukan penolakan. Kalau sudah menerima, apa selanjutnya? Itu yang kurang lebih akan kita jelaskan. Baik, ini tahapan-tahapan atas audit atas laporan keuangan. Yang pertama, poin pertama adalah penerimaan perikatan audit. Jadi seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, bahwasanya ketika melakukan audit, ketika auditor didatangi atau dimintai untuk melakukan audit atas sebuah perusahaan, auditor itu tidak langsung menerima. Ada pertimbangan-pertimbangan yang kemudian auditor itu lakukan begitu. Nah, kita asumsikan bahwa auditor menerima perikatan, ya. Jadi datang atau dimintai untuk diaudit, sebuah perusahaan diminta untuk diaudit, auditor kita asumsikan menerima, ya. Kita asumsikan dulu di sini menerima. Ketika dia sudah menerima, melakukan perikatan, dia kemudian melakukan yang namanya perencanaan audit. Jadi setelah menerima, dilakukan perencanaan audit. Setelah melakukan perencanaan audit mengenai berapa lama waktu audit, siapa saja yang melakukan audit, prosedur langkah-langkah strategis apa yang kita lakukan, ya, prosedur-prosedur apa yang kita lakukan. Kemudian melakukan yang namanya pelaksanaan pengujian audit begitu. Melakukan pelaksanaan pengujian audit setelah apa yang direncanakan itu sudah ditetapkan, kita kemudian mengeksekusi apa yang kita sudah tetapkan seperti itu ya. Pelaksanaan pengujian audit ketika itu sudah selesai, ketika pelaksanaan pengujian audit sudah selesai, kemudian diakhiri dengan pembuatan yang namanya pelaporan audit ya, atau di sini keluarlah opini audit itu. Jadi ini tahapan-tahapan dalam melakukan audit, mulai dari penerimaan perikatan, kemudian perencanaan, pelaksanaan pengujian, dan pelaporan audit. Kesemuanya ini, kesemua tahapan-tahapan ini bisa terjadi kalau di sini sudah diterima. Jadi kalau tidak diterima, ini tidak akan terjadi, tidak akan terjadi. Jadi kita asumsikan di sini diterima, dan kemudian ketika sudah diterima, dilakukan yang namanya perencanaan, pelaksanaan pengujian, dan pelaporan audit. Baik, saya rasa gampang ya kalau untuk tahapan ini. Jadi ini adalah tahapan dalam melakukan audit. Kemudian slide berikutnya, kita pindah slide berikutnya. Penerimaan perikatan audit ya. Perikatan audit atau engagement ya, ini istilahnya engagement adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian ya. Jadi engagement ini atau kesepakatan atau perikatan perjanjian begitu. Kalau mungkin orang istilahnya kayak kehidupan sehari-hari itu, kalau engagement kan diartikan juga sebagai tunangan ya. Jadi sudah ada perikatan begitu antara dua belah pihak. Kalau dalam hal audit sudah ada kesepakatan antara dua pihak, entah itu auditornya atau dengan kliennya atau auditinya begitu ya. Semoga teman-teman masih bisa mengingat ya apa perbedaan antara klien dan audit ya. Jadi kalau klien itu kan yang membutuhkan jasanya, yang membutuhkan jasa audit. Kalau audit kan yang diperiksa. Jadi klien bisa jadi dia juga auditi, tapi bisa jadi klien itu yang butuhkan jasa, sementara yang diaudit itu auditi namanya ya. Jadi bisa jadi klien itu auditi, bisa jadi juga bukan auditi ya. Atau kalau teman-teman bingung kayak gini, Unifa itu auditi, diperiksa. Yang butuh laporan audit Unifa itu adalah Fajar, karena Fajar adalah induk daripada perusahaan. Jadi yang klien itu Fajar, yang auditi itu Unifa, yang memeriksa itu auditor atau KAP. Maaf. Nah, ketika sudah melakukan engagement ini adalah perikatan atau kontrak begitu atau perjanjian antara dua belah pihak ya.
yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Nah, dalam ikatan perjanjian tersebut, auditor melakukan pekerjaan audit berdasarkan kompetensi profesionalnya. Langkah awal pekerjaan audit berupa pengambilan keputusan untuk menerima, ya. Jadi di sini dikatakan langkah awal pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan. Jadi tidak semua yang datang ke auditor yang meminta bantuan daripada auditor untuk dilakukan audit itu tidak semuanya lantas langsung diterima oleh auditor, ya. Bisa jadi auditor menerima, bisa jadi auditor itu menolak untuk melakukan audit karena beberapa pertimbangan. Sebentar kita akan jelaskan, ya, di slide berikutnya akan dijelaskan kenapa sampai auditor harus mempertimbangkan begitu. Jadi dalam perikatan tersebut auditor itu tidak langsung menerima, dia ada pertimbangan-pertimbangan, ya, apakah akan menerima perikatan audit atau menolak atau melanjutkan. Kalau melanjutkan artinya sudah pernah diaudit begitu, ya, yang ini. Baik, slide berikutnya. Pertimbangan menerima atau menolak, ya, seperti yang dikatakan sebelumnya. Tidak semuanya apa yang ditawarkan kepada auditor itu lantas kemudian auditor itu langsung terima. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan di mana auditor menerima perikatan atau tidak. Atau sederhananya begini, dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada seorang perempuan yang dilamar, apakah langsung perempuan yang dilamar tersebut menerima atau orang tua si perempuan tersebut menerima? Tentunya kan dia butuh mempertimbangkan beberapa hal begitu. Karena ini menyangkut ke depannya, bukan hanya saat ini, ya. Ke depannya ketika dia sudah menikah, telah menjalani kehidupan, dia kan harus perhitungkan juga bahwa ini orang sudah kerja, ini orang sudah punya penghasilan yang cukup, bisa menghidupi atau tidak. Itu kan yang menjadi pertimbangan. Begitupun audit, ketika auditi datang, ketika klien datang untuk meminta dilakukan audit, auditor juga melakukan yang namanya pertimbangan-pertimbangan, apakah dia akan menerima atau menolak perikatan tersebut. Nah, poin pertama sebelum menerima atau menolak perikatan, yang pertama adalah auditor di sini ini melakukan yang namanya evaluasi integritas manajemen, ya. Evaluasi integritas manajemen. Kenapa harus dievaluasi integritas manajemen? Maksudnya begini, teman-teman. Ini kan yang bakalan diperiksa adalah perusahaan yang klien butuhkan untuk diaudit begitu kan. Nah, ini harus ditahu perusahaan ini paham enggak? Perusahaan ini ada laporan keuangan tidak, ya? Karena yang perlu disadari bahwasanya laporan keuangan itu kan tanggung jawab daripada manajemen. Nah, audit ini dilakukan bertujuan untuk memberi pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen. Kenapa? Supaya auditor dapat meyakinkan bahwa manajemen ini atau perusahaan klien ini bisa dipercaya begitu, ya. Nah, bagaimana caranya pihak auditor ini bisa mengevaluasi integritas manajemen? Ada beberapa cara. Yang pertama, kalau sekiranya perusahaan yang diperiksa ini, taruhlah KAPA memeriksa perusahaan, taruhlah perusahaan tersebut namanya perusahaan ABC begitu, ya. Dia mau periksa. Bagaimana caranya dia mau periksa? Kemudian bagaimana caranya dia mau evaluasi integritas manajemen ini? Dia bisa berkomunikasi sama auditor pendahulu. Kalau sekiranya perusahaan ABC ini sudah sering diperiksa sama auditor, sama kantor akuntan publik, dia bisa bertanya ke auditor yang terdahulu yang pernah melakukan audit pada perusahaan klien begitu. Apakah ini perusahaan memang baik, apakah ini perusahaan memang orang-orangnya bisa bekerja sama atau tidak. Jadi yang pertama bisa melakukan komunikasi dengan auditor pendahulu. Kemudian bisa juga meminta keterangan pihak ketiga, ya. Jadi informasi tentang integritas manajemen ini bisa diperoleh dengan meminta kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu seperti ini, umpamanya penasihat hukum, ya, pejabat bank, umpamanya ini perusahaan kita tanya, ini bertransaksi sama bank kah? Kalau bertransaksi sama bank, Anda tanya bank mana, ya. Nah, Anda bisa tanya ke bank tersebut, umpamanya dia
bertransaksinya dengan pihak ketiga itu adalah bank BCA atau Bank Mandiri, kita bisa komunikasi dengan pihak bank BCA, Bank Mandiri tentang bagaimana perilaku daripada manajemen ini ya. Kemudian bisa juga melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu. Jadi sekiranya perusahaan ini adalah perusahaan yang pernah kita audit, KAP kita ini pernah mengaudit perusahaan ABC ini, artinya kan ini sudah mau berulang ya auditnya. Kita bisa lihat tahun lalu atau tahun sebelumnya kalau waktu kita audit dulu tuh bagaimana, apakah integritasnya bagus atau tidak ya. Seperti itu ya. Jadi sebelum melakukan audit, yang paling pertama kita lakukan adalah kita evaluasi dulu integritas manajemen di sini. Ya, kenapa kita sangat perlu melakukan ini? Ya itu dia, karena jangan sampai di belakang hari ada masalah begitu. Jadi tidak apa-apa kita agak repot sekarang supaya di belakang hari tidak begitu ada permasalahan daripada di belakang hari ada permasalahan karena kita gagal untuk mengidentifikasi. Oke, itu untuk evaluasi integritas manajemen. Kita pindah ke poin berikutnya. Pertimbangan berikutnya ya ini mengidentifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa. Berbagai faktor perlu dipertimbangkan auditor tentang kondisi khusus dan risiko luar biasa yang mungkin berdampak terhadap penerimaan perikatan audit ya dengan calon klien. Nah ini bisa diketahui dengan cara apa? Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi siapa yang butuh ini laporan audit ya, kayak umpamanya tadi ya Unifa mau diaudit, nah siapa sih yang butuh ini laporan audit, laporan hasil audit? Fajar. Nah kita harus cari tahu dia ini butuhnya untuk apa begitu kan, untuk apa dia butuhnya ini ya. Kalau umpamanya keperluannya buat bank, kita cari tahu ini bank buat apa, ini harus dikasih tahu ya, dicari tahu ya. Kemudian mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan, poin kedua ya untuk identifikasi khusus, kita harus cari tahu tentang stabilitas keuangan dan legal daripada calon klien ya. Jadi dalam mempertimbangkan penerimaan perikatan audit ini dengan calon klien, auditor perlu mempertimbangkan faktor risiko luar biasa yang kemungkinan ada dalam perusahaan klien. Nah, jika pada saat auditor mempertimbangkan penerimaan perikatan ini, auditor mendapatkan informasi bahwa klien sedang menghadapi tuntutan pengadilan, ini ada kemungkinan auditor akan terlibat dalam perkara pengadilan yang dihadapi oleh kliennya tersebut. Olehnya itu jadi harus dicari tahu ya, bahwa ini kondisi ini klien gimana, apakah aman-aman saja atau sedang berperkara. Kalau sedang berperkara itu kan bisa auditor kan bisa juga nanti dapat masalah begitu ketika klien ini atau auditinya kita ini yang kita terima ini punya perkara di pengadilan atau di mana begitu. Jadi perlu diidentifikasi ini kondisi-kondisi khusus seperti itu ya. Jangan sampai dia berperkara begitu ya. Jangan sampai ada perkaranya. Nah, kita ambil perikatan kan bisa jadi kita kena juga perkara begitu. Ibaratnya seorang perempuan yang mau menikah, dia harus cari tahu ini laki-laki nih tidak ada masalahnya kan? Tidak ada utang piutangnya kan dengan orang lain gitu, tidak ada masalah hukumnya kan. Kalau ada kan ya Anda sendiri nanti yang dapat impact-nya gitu kan. Nah itu kemudian bisa juga mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan ini calon klien diaudit, karena jangan sampai laporan keuangan itu tidak jelas begitu, atau ada tapi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Ini kan bisa bermasalah teman-teman ya, bisa merepotkan kantor akuntan publik ketika melakukan audit begitu. Baik, itu poin kedua, penjelasan poin kedua. Kemudian poin ketiga, menentukan kompetensi untuk pelaksanaan audit ya. Kalau teman-teman membaca standar umum yang kemarin atau masih ingat dengan apa yang dijelaskan kemarin terkait standar audit, salah satunya adalah standar umum. Di standar umum itu kan mengatakan bahwa audit itu harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Jadi ketika kita mau melakukan audit, kita perlu mengidentifikasi diri kita. Mampukah kita mengaudit perusahaan tersebut? Karena kan begini, auditor itu kan bukan makhluk Tuhan yang
super begitu, yang luar biasa, yang memahami segalanya, oke lah kita auditor. Tapi kan tidak semuanya kita bisa pahami begitu, bahwa perusahaan itu kan ada berbagai macam jenisnya. Ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, bidang industri, ya, produksi dan sebagainya. Apa kita bisa mengaudit itu semuanya? Ya, taruhlah ada perusahaan yang bergerak di bidang medis. Medis itu ketika kita audit, ya kayak rumah sakit itu kan, ya Anda bisa mengaudit itu. Maksudnya ketika Anda audit asetnya, Anda mengaudit persediaannya, Anda pahamkah itu? Anda pahamkah mengenai aspek-aspek hukum di rumah sakit begitu? Itu kan yang harus diidentifikasi. Nah, kalau sekiranya Anda tidak paham itu, lantas Anda kemudian lanjutkan untuk menerima audit, bisa jadi kualitas audit itu kan agak susah dipercaya. Kenapa? Karena bukan orang-orang kompeten yang terlibat begitu. Nah, kalau sekiranya dalam melakukan audit atau mau melakukan audit kita tidak punya kompetensi di situ, sebenarnya itu hal yang normal ya. Nah, ini kalau kondisinya seperti ini, kita bisa memakai tenaga ahli begitu, atau meng-hire atau bekerja sama dengan tenaga ahli yang profesional begitu. Kalau umpamanya kita tidak ada orang begitu ya. Jadi sangat perlu ini kita melakukan yang namanya identifikasi kompetensinya kita, karena jangan sampai kita tidak kompeten melakukan audit begitu. Kemudian berikutnya adalah menilai independensi ya, menilai independensi. Jadi kalau umpamanya kita mau melakukan audit, kita harus nilai dulu yang kita mau audit ini siapa, ya, yang kita mau audit ini siapa. Jangan sampai yang kita mau audit ini temannya kita atau temannya bos atau siapa ya. Karena kalau umpamanya itu yang diaudit, kira-kira kenapa? Ya bisa terganggu lah independensinya. Ibaratnya Anda teman kampus ya, namanya siapa sih lagi namanya? Umpamanya ada taruhlah Anda ya, teman kampus begitu, teman kelas begitu. Ada yang kedepannya menjadi akuntan publik, ada yang kedepannya menjadi pengusaha. Bisakah itu diaudit? Ya bisa-bisa saja sebenarnya kalau ditanya bisakah itu diaudit. Cuman ketika Anda teman akrab begitu di kampus, ya, Anda sama-sama begitu di kampus, dari Anda masuk kuliah sampai Anda selesai kuliah, Anda sama-sama begitu. Kemudian ke depannya ya, Anda ditakdirkan untuk menjadi pengusaha, ada yang menjadi pemilik KAP, kemudian Anda bertemu dan tidak sengaja bertemu, dan kemudian ada yang butuh diaudit, Anda kemudian bisa melakukan audit. Bisakah itu dilakukan? Bisa saja kalau ditanya, bisa saja ya. Cuman masalahnya itu bisa mengganggu independensi. Kenapa? Karena bisa jadi ketika Anda mengaudit, Anda kan merasa tidak enak begitu. Tidak enaknya bagaimana? Tidak enaknya begini. Umpamanya Anda mendapatkan sesuatu yang kurang baik pada perusahaan kawan Anda. Terus kawan Anda bilang, tolonglah bantu saya untuk bagaimana supaya opininya ini baik. Artinya kan di sini ada intervensi. Artinya ketika ada intervensi, Anda di sini tidak independen lagi begitu. Makanya perlu diidentifikasi bahwa ketika Anda mau melakukan audit, apakah Anda independen? Ya, apakah pihak Anda independen dalam mengaudit perusahaan tersebut? Kalau tidak independen, jangan mengambil resiko, teman-teman. Kemudian penentuan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesional dengan kecermatan, keseksamaan. Jadi sebelum melakukan audit kita harus lihat ya bahwa apakah kita ini memiliki kemampuan ya dan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam melakukan audit ini. Kalau teman-teman masih ingat standar umum ya, standar umum yang pernah kita bahas, di situ dikatakan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor itu wajib menggunakan kemahiran profesional dan dengan cermat dan seksama ya. Jadi ketika kita mau mempertimbangkan apakah kita akan menerima atau menolak, kita harus mempertimbangkan apakah dalam melaksanakan audit ini dan penyusunan laporan audit secara cermat dan seksama. Karena jangan sampai ini perusahaan yang kita audit adalah perusahaan besar, kemudian kita jumlahnya sedikit, kemudian kita mau melakukan audit, itu adalah satu hal yang terlalu berbahaya ya, terlalu riskan ya, karena bisa mempengaruhi kualitas audit ya. Kalau kualitas audit kurang bagus, bisa jadi citra daripada perusahaan audit Anda itu bisa kurang bagus begitu. Baik, kemudian poin berikutnya, jadi setelah menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan, auditor
kemudian ketika ini sudah dilakukan semuanya ya, ketika ini semua sudah dilakukan, kita kemudian membuat yang namanya surat perikatan ya. Ini ketika semuanya sudah oke ya, kita sudah evaluasi integritas manajemen, sudah identifikasi kondisi khusus ya, atau resiko luar biasa yang kemungkinan terjadi, kita sudah mengidentifikasi dirinya kita, apakah itu cukup kompeten atau tidak, kita telah menilai independensinya kita, dan kita telah menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Ketika semuanya sudah oke, kita kemudian membuat yang namanya surat perikatan audit ya. Kita kemudian membuat yang namanya surat perikatan audit ya. Surat perikatan audit ini dibuat oleh auditor kepada klien. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mendokumentasikan ya, dan menegaskan bahwa kita telah menerima perikatan atas penunjukan oleh klien. Tujuan dan lingkup audit ya. Jadi isi surat itu adalah tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditan, serta bentuk laporan yang akan diterbitkan oleh auditor. Jadi baik auditor ataupun klien ini berkepentingan terhadap surat perikatan itu ya. Jadi dia berkepentingan terhadap surat perikatan itu. Ya, karena dalam surat tersebut berbagai kesepakatan penting tentang perikatan audit itu didokumentasikan sehingga dapat dicegah terjadinya kesalahpahaman ya. Jadi semua disampaikan di sini supaya ketika ada nanti masalah ya kita lihat kembali bagaimana bunyi surat perikatannya ya. Oke ya. Jadi itu dia, sebelum auditor itu mau menerima perikatan, dia harus mempertimbangkan dulu ya, mempertimbangkan masa-masa ya matang-matang ya, apakah dia menerima atau menolak begitu ya. Jadi ini pertimbangannya. Kalau saya mau bahas sedikit mengenai fenomena yang terjadi, sebenarnya ini menarik untuk teman-teman kaji atau teman-teman mau teliti ya. Ketika nanti Anda mau menulis skripsi, ini sebenarnya bisa jadi bahan rujukan buat Anda untuk teliti. Apa itu ya ini? Apakah ketika coba Anda teliti ya, coba Anda teliti apakah memang seperti ini begitu? Apakah auditor itu sebelum melakukan audit atau ketika ada tawaran begitu, apakah ini dilakukan? Ya, apakah ini dilakukan? Ataukah ketika datang tawaran langsung saja diterima? Ya, langsung saja diterima itu klien. Atau dia melakukan pengidentifikasian seperti ini. Itu bagus untuk diteliti teman-teman ya. Kalau yang saya lihat sih beberapa itu ketika ada tawaran ya langsung diterima. Jadi kalau cara berpikirnya itu cara kerjanya ya kayak cara kerja, mohon maaf, kayak sopir PT-PT begitu, daripada jalan kosong ya naik mie saja ya, daripada tidak ada kerjaan ya biar nih, masalah berisiko ya biar nih, masalah ini ya biar nih ya. Nah, coba umpamanya Anda teliti apakah benar seperti itu. Maksudnya benar seperti itu, apakah auditor atau kantor akuntan publik di Kota Makassar itu, apakah memang kalau mau melakukan menerima perikatan itu memang melakukan pertimbangan atau terima-terima saja. Itu bagus untuk diteliti teman-teman. Oke, baik. Kita ke slide berikutnya. Jadi tadi kan sudah tahapan pertama menerima atau menolak perikatan. Sekarang ketika sudah diterima, nah kita lakukan yang namanya perencanaan audit ya, audit plan. Jadi kalau secara definisi perencanaan ini kita tetapkan dulu sesuatu sebelum kita melakukan sesuatu tersebut ya. Jadi kalau audit, perencanaan audit ya kita menetapkan dulu apa yang kita mau lakukan sebelum kita lakukan audit. Nah, prosedur yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam perencanaan dan supervisi biasanya mencakup review terhadap catatan auditor yang berkaitan dengan satuan usaha dan diskusi dengan staf ya dalam kantor akuntan dan pegawai satuan usaha tersebut ya. Jadi sebelum melakukan eksekusi kita ini dulu opening meeting dulu kita tentukan semuanya, tentukan strategi apa yang kita ambil gitu. Baik. Jadi perencanaan audit ini juga sebenarnya ada beberapa tahapan ya. Ada beberapa tahapan dalam perencanaan audit. Yang pertama, pemahaman bisnis dan industri klien ya. Jadi sebelum auditor melakukan verifikasi dan analisis transaksi terkait akun-akun atau laporan keuangan dalam perusahaan yang dia audit, ia perlu melakukan dulu
pengenalan terkait industri yang dia mau audit ini ya. Dalam standar audit seksi 318 terkait pemahaman bisnis klien, di situ ada penjelasan ya, di situ ada penjelasan terkait bagaimana atau panduan tentang sumber informasi bagi auditor untuk memahami bisnis industri klien. Apa yang bisa dilakukan oleh auditor, apa yang bisa dilakukan di auditor ini, yang pertama seperti ini. Sekiranya ini adalah perusahaan yang pernah diaudit, ya dia tinggal melihat kemarin waktu diaudit ini bagaimana ini perusahaan ya, pengalaman sebelumnya maksudnya. Pengalaman sebelumnya tentang entitas dan industrinya. Kemudian bisa juga melakukan diskusi dengan orang dalam entitas begitu ya, melakukan diskusi dengan orang dalam entitas untuk memahami terkait industri klien tersebut, bisnis itu. Kemudian bisa juga diskusi dengan personel dari fungsi audit internal. Jadi biasanya perusahaan besar itu kan ada internal auditnya. Bisa juga auditor di situ berdiskusi dengan internal audit yang ada di situ ya. Kemudian bisa juga melakukan diskusi dengan auditor lain ya, atau penasihat hukum begitu yang pernah berurusan dengan perusahaan yang mau diaudit ya. Kemudian bisa juga kita melakukan yang namanya pengidentifikasian melalui ada semacam publikasi begitu, atau cerita-cerita atau informasi terkait perusahaan tersebut ya. Kayak yang mau diaudit ini perusahaan penerbangan. Perusahaan penerbangan itu adalah taruhlah Garuda Indonesia. Kita coba cari tahu Garuda Indonesia itu kayak gimana sih? Itu kan biasa ada informasi di berita-berita ya, berita di media cetak ataupun di media online ya. Bisa kita juga cari tahu terkait aturan-aturan yang terkait dengan perusahaan tersebut ya, perusahaan penerbangan, bagaimana aturan-aturan yang terkait begitu ya. Seperti itu ya. Jadi sebelum melakukan audit ini tahapan-tahapannya ya, tahapan perencanaan audit. Kemudian ada juga pelaksanaan prosedur analitik ya, pelaksanaan prosedur analitik. Ini sebentar saya jelaskan. Kemudian mempertimbangkan tingkat maturitas awal, mempertimbangkan risiko bawaan, mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal jika perikatan tahun pertama. Maksudnya ini siapa tahu saja ini audit pertama kita pada perusahaan tersebut ya. Jadi kalau berbeda antara perusahaan yang pertama kali kita audit dengan perusahaan yang sudah pernah kita audit. Kalau yang baru kita audit itu agak repot. Kenapa agak repot? Karena ini ya, saldo awal di sini. Kita tidak tahu ini saldo awalnya benar apa tidak. Kalau sudah pernah diaudit kan artinya kita sudah tahu nih saldo awalnya itu dulu kita sudah identifikasi. Kalau baru kali ini yang agak repot gitu, baru pertama kali diaudit dan kita adalah orang pertama, nah kita harus mencari tahu saldo awalnya sudah benar enggak ya, jejak awalnya sudah benar enggak. Kemudian mengembangkan strategi audit awal ya, kemudian memahami pengendalian internal. Ini tahapan-tahapan perencanaan audit teman-teman ya, tahapan-tahapan perencanaan audit. Saya sudah jelaskan pemahaman bisnis klien, saya akan menjelaskan poin berikutnya ke bawah ya. Baik, slide berikutnya. Pelaksanaan prosedur analitik. Secara definisi, prosedur analitik ini meliputi, kalau saya baca dulu ya, prosedur analitik ini meliputi perbandingan jumlah yang dicatat atau rasio yang dihitung dari jumlah yang tercatat dibandingkan dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Jadi kalau penjelasan sederhananya itu prosedur analitik ini di sini auditor mengidentifikasi, melihat ya yang diaudit itu apa, siapa begitu. Dia kemudian mengembangkan ekspektasi. Kalau umpamanya prosedur analitik itu, dia lihat faktanya dan kemudian dia coba mengira-ngira ya, menganalisis begitu, mengidentifikasi dari apa yang dia lihat, apa yang dia amati, kemudian dia bandingkan dengan rasio-rasio ya, rasio-rasio yang tercatat. Kalau sederhananya saya coba sederhanakan ya begini. Umpamanya saya mengaudit Unifa. Saya akan kemudian melihat Unifa ini dari lihat gedungnya, dari lihat jumlah kelas yang ada, dari lihat berapa banyak fakultas, berapa banyak jurusan, berapa banyak angkatan. Dari situ kan saya sudah bisa melihat bahwa jumlah mahasiswa Unifa itu adalah sebesar ini. Taksiran pendapatannya kurang lebih seperti ini ya. Taksiran pendapatannya kurang lebih seperti ini, seperti itu ya, kurang lebih seperti ini. Dari situ kemudian bisa teridentifikasi ya, dari
Jadi ketika ada laporan keuangan yang diberikan, dikasih tahu kepada kita bahwa jumlah pendapatannya sebesar ini, dari pendapatan tersebut kita coba menerka-nerka, benar tidak pendapatannya tersebut. Ya, kita coba lihat bagaimana, berapa jumlah mahasiswanya, kemudian ada berapa banyak prodi di situ, ada berapa banyak angkatan. Dari situ kemudian kita mengembangkan ekspektasi, kita membandingkan ya antara data dan fakta begitu ya. Seperti itu. Itu konsep prosedur analitik ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian tujuan prosedur analitik dalam perencanaan audit. Tujuan prosedur analitik dalam perencanaan audit adalah ini membantu perencanaan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang akan digunakan untuk memperoleh bukti tentang saldo akun atau jenis transaksi tertentu. Jadi ketika kita sudah melakukan yang namanya prosedur analitik, ya dari sini kita bisa melihat, taruhlah kayak Unifa tadi yang saya contohkan, dengan jumlah pendapatan berapa miliar tersebut, kita bisa identifikasi atau menganalisis sudah benar enggak nilainya ya dengan kita melihat berapa jumlah prodi yang ada di situ, kemudian berapa angkatan, kemudian kita lihat perangkatan itu berapa orangnya. Dari situ kan kemudian sudah bisa ditentukan bagaimana langkah-langkah audit yang kita akan tempuh, prosedur audit apa yang akan kita ambil, seperti itu ya. Itu konsep prosedur analitik ya. Jadi ini masih dalam tahap perencanaan audit ya. Kemudian perlu juga untuk mengetahui mengenai tingkat materialitas ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ini terkait materialitas, tapi mungkin belum begitu memahami secara jelas apa definisinya. Jadi begini teman-teman, dalam melakukan audit laporan keuangan itu kan terdapat berbagai macam pertimbangan auditor ya sebelum membuat sebuah opini atau pendapat begitu terhadap laporan keuangan yang mereka audit. Nah, materialitas ini merupakan pertimbangan auditor dalam merumuskan satu opini. Jadi kalau bukan cuma menentukan opini ya, menentukan bagaimana luasan prosedur apa yang dilakukan, yang akan diambil, itu juga mempertimbangkan tingkat materialitas teman-teman. Kalau secara definisi materialitas itu ini ya adalah kesalahan penyajian termasuk penghilangan yang dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Mungkin masih agak bingung ya. Jadi kalau saya coba sederhanakan begini teman-teman, materialitas itu kayak gini. Jadi tingkat besaran pengabaiannya kita terhadap sesuatu itu yang dimaksud dengan materialitas. Taruhlah Anda begitu. Mungkin Anda dari keluarga yang kaya, punya banyak harta begitu. Ketika uang Anda hilang, taruhlah 100.000 di dompet Anda kan posisinya orang kaya kan, kira-kira itu besar enggak buat Anda 100.000 itu? 100.000 ya buat Anda yang kaya kan tidak begitu besar, artinya tidak begitu material begitu. Jadi Anda bisa abaikan begitu, Tapi kalau umpamanya ada kawan Anda yang mungkin dia dari keluarga yang biasa-biasa saja, tidak ada hartanya dia serba kekurangan begitu, ketika hilang uangnya 100.000, material enggak? Ya itu sangat-sangat material. 100.000 buat dia bisa hidup 1 minggu, bahkan bisa 2 minggu begitu. Jadi dia tidak bisa abaikan begitu. Nah itulah tingkat materialitas dalam hidup ya, dalam hidup Anda. Nah dalam audit itu materialitas itu seperti besarnya pengabaian auditor terhadap sesuatu ya. Jadi kan begini, ketika kita melakukan audit itu kan bukan satu hal yang mustahil kalau kita semua mau periksa begitu. Tidak mungkin kita periksa semuanya. Tidak mungkin semua kita periksa bukti-bukti audit. Nah, ada hal-hal yang mungkin kita bisa abaikan. Kenapa kita abaikan hal-hal tersebut? Karena kita menganggap hal-hal tersebut tidak begitu material. Tapi ketika itu cukup material dan bisa mengakibatkan salah saji atau salah dalam pengambilan keputusan kalau Anda tidak lakukan itu, maka itu dianggap sebagai suatu hal yang material dan itu bisa mempengaruhi
ya, Anda dalam merumuskan suatu opini ya, seperti yang disinggung di sini kan. Jadi itu konsep material. Jadi atau sederhananya begini, saya coba buat lagi sederhana. Umpamanya Anda yang contoh yang tadi kan, contoh yang tadi ada kawan Anda yang kehilangan uang, uangnya mungkin atau Anda kehilangan uang gitu, uang Anda hilang mungkin yang kayak tadi 100.000. Kalau buat Anda yang kaya kan tidak mesti Anda cari kan, ya kan banyak uang gitu kan, tidak mesti Anda cari ya. Tapi kalau orang yang miskin ya, mohon maaf, orang yang tidak begitu ada hartanya begitu, 100.000 cukup besar ya. Jadi kalau hilang ya harus coba dicari penggantinya begitu ya, karena itu material. Nah, dalam melakukan audit, kalau perusahaan yang diaudit itu adalah perusahaan besar ya, hartanya, asetnya ada mungkin ratusan miliar. Jadi kalau kita melakukan audit kemudian kita tidak dapatkan bukti mungkin kisaran 100 juta, material enggak itu? Ya kalau perusahaan itu besar, nilai hartanya ratusan miliar, kalau cuma 100 juta ya itu tidak material. Tapi kalau ada perusahaan kecil yang omsetnya cuma ratusan juta, terus Anda tidak dapatkan bukti 100 juta, nah itu yang bermasalah. Itu Anda harus cari tahu. Kenapa? Karena nilainya cukup besar begitu ya, buat perusahaan tersebut. Nah, penentuan materialitas di sini membutuhkan penggunaan pertimbangan profesional ya. Jadi apalagi sekarang ya, sekarang kan sudah berbasis ISA, sudah professional judgment begitu. Jadi sangat membutuhkan penggunaan pertimbangan profesional dalam penentuan tingkat materialitas begitu. Oke, baik, slide berikutnya. Ini masih dalam tahap perencanaan audit, mempertimbangkan resiko bawaan ya. Nah, dalam keseluruhan proses audit, auditor perlu mempertimbangkan berbagai resiko. Yang namanya pekerjaan, yang namanya satu hal yang kita lakukan pasti ada resikonya, sama dengan audit ya. Sesuai dengan tahap-tahap proses auditnya, pada tahap perencanaan, auditor harus mempertimbangkan resiko bawaan ya. Jadi resiko bawaan atau diistilahkan biasa di audit inherent risk atau resiko yang melekat, ini adalah resiko salah saji yang melekat dalam satu saldo akun atau asersi. Ini asersi ya, asersi tentang saldo akun. Nah, sejak perencanaan audit sampai terjadinya penerbitan laporan audit, auditor harus mempertimbangkan ini ya. Apakah di perusahaan tersebut itu apa saja risiko yang melekat begitu. Pada tahap pemahaman dan pengujian pengendalian internal, auditor harus mempertimbangkan ya risiko-risiko yang demikian. Sederhananya, saya coba sederhanakan dulu contoh risiko bawaan. Jadi risiko bawaan itu kayak gini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari teman-teman, atau risiko melekat itu, orang yang keluar dari rumah begitu, dengan kondisi sekarang COVID-19 yang semakin meningkat di Indonesia, itu lebih berisiko orang yang sering keluar ya, dibandingkan dengan orang yang ada di dalam rumah, yang stay at home saja. Orang yang sering keluar dan sering bertemu orang, dan aktivitasnya kemudian sama seperti aktivitas yang dulu, itu lebih berisiko. Risiko bawaannya dia itu lebih rentan terkena yang namanya virus corona. Itu risiko bawaan. Itu artinya orang-orang yang keluar rumah itu lebih cenderung, lebih kemungkinan dapat kena atau virus itu sangat mungkin. Itu risiko bawaan. Bisa juga seperti ini. Orang-orang yang punya imunitas tubuh yang rendah itu punya kecenderungan, punya risiko bawaan meninggal dunia ketika kena virus corona. Itu risiko bawaan. Nah, dalam audit itu kayak begini, itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam audit, laporan keuangan itu kayak gini. Di perusahaan, risiko bawaan yang melekat itu ini, kas. Lebih rentan pencurian dibanding persediaan. Persediaan itu rentan dicuri juga, tapi kas itu lebih rentan. Kenapa lebih rentan kas dicuri? Karena kalau kas dicuri atau uang dicuri, itu kalau mengidentifikasi bahwa uang itu adalah miliknya orang yang diambil uangnya,
itu kan tidak bisa ketahuan begitu. Bahwa mamanya saya punya uang, taruh dalam dompet saya ada uang 500.000. Terus 500.000 tersebut ada yang ambil, orang lain yang ambil begitu kan. Orang lain yang ambil tersebut ketika kita geledah, kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah uangnya kita. Kenapa? Karena uang itu kan wujudnya sama semua. Wujudnya sama. Uang 100.000 ya begitu, Ji. Warnanya merah. Ya, uang 50.000 warnanya biru begitu. Sama semua. Ya. Dan kemudian kalau kita bandingkan dengan persediaan atau barang, itu kan untuk mengidentifikasinya agak lebih mudah ketimbang kas. Ya, dan kalau uang yang dicuri itu kan gampang juga bawanya ketimbang persediaan, ya, agak susah bawanya begitu. Nah, itulah yang dikatakan bahwa risiko bawaan kas itu lebih rentan dibanding persediaan. Kemudian perubahan teknologi menyebabkan aset tetap pada teknologi harus dihapus buku lebih cepat lantaran ketinggalan teknologi begitu. Jadi perkembangan zaman saat ini juga ini ada bagusnya, ada tidak bagusnya. Tidak bagusnya ini, ya, dibilang ikan sekarang sudah 4.0 begitu. Ya, sudah tidak berlaku lagi yang begini, sudah old fashion begitu, sudah ketinggalan, sudah kampungan ini barang-barang seperti itu kemudian dihapus bukukan, padahal sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Itu resiko-resiko bawaan begitu, ya, resiko-resiko bawaan. Ya, umpamanya di perusahaan ada pengadaan laptop, pengadaan perangkat elektronik. Resiko bawaannya apa? Resiko bawaannya ya bisa saja barang-barang tersebut memang dia pakai orang tersebut, tapi bisa jadi juga untuk kepentingan pribadinya tercampur sama urusan kantor. Itu resiko bawaan. Kemudian resiko bawaan berikutnya lagi dalam sebuah perusahaan, dalam kehidupan berusaha gitu. Berbagai perusahaan memilih tak menggunakan pedoman sistem prosedur tertulis dan kaku, SOP maksudnya, untuk meningkatkan kreativitas dan layanan pada pelanggan. Itu resiko-resiko bawaan, ya. Jadi ini semua yang harus dipertimbangkan auditor, ya, terkait kerjanya ke depan, ya, kerjanya ke depan. Kemudian slide berikutnya, pertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap saldo awal. Ya, yang pertama, transaksi yang dimasukkan dalam saldo yang dibawa ke tahun berikutnya dari tahun-tahun sebelumnya, kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam tahun-tahun berikutnya. Kedua hal tersebut di atas berdampak pada saldo awal dalam suatu perikatan audit tahun pertama. Jadi teman-teman, dalam standar pekerjaan lapangan, ya, standar auditing maksudnya, itu berbunyi seperti ini, redaksinya begini. Bukti kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Nah, laporan keuangan ini tidak hanya menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha tahun berjalan, tapi juga mencerminkan dampak dari transaksi yang dimasukkan dalam saldo yang dibawa ke tahun-tahun berikutnya dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Kemudian kebijakan akuntansi yang diterapkan dari tahun-tahun sebelumnya. Akuntansi atau laporan keuangan, teman-teman, yang ada di neraca itu kan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Ketika perusahaan itu didirikan, taruhlah sekarang tahun 2020. Perusahaan tersebut didirikan di tahun 2000, ya. Artinya kan sudah 10 tahun perusahaan tersebut itu, sudah hampir 10 tahun perusahaan tersebut itu ada. Nah, laporan neracanya itu adalah akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Ketika kita mengaudit perusahaan tersebut, dan ini baru kali pertama diaudit perusahaan tersebut, akan ada kerepotan kita dalam mendeteksi saldo awalnya, karena itu 10 tahun yang lalu, dan tidak pernah diaudit. Ini akan kerepotan, ya. Jadi kita harus mencari, mempertimbangkan juga itu. Kalau umpamanya yang diaudit adalah perusahaan baru, taruhlah sekarang 2020, dan perusahaan tersebut itu berdiri tahun 2018, itu masih mungkin kita bisa lacak-lacak jejak-jejak transaksinya di masa lalu, ya, karena baru berapa tahun begitu, masih agak mudah begitu, apalagi kalau umpamanya ada buktinya. Tapi kalau perusahaan tersebut sudah perusahaan lama, kemudian dia punya bukti transaksi juga sudah kemana-mana,
terjadi pergantian orang dalam perusahaan tersebut yang tidak bisa susah untuk dimintai informasi, itu akan menyulitkan kita untuk mengidentifikasi saldo awalnya begitu. Ya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan juga auditor, ya, karena pekerjaan ini cukup berisiko, ya, karena jangan sampai kita mengatakan laporan keuangan ini sudah benar, ternyata keliru. Kenapa keliru? Karena di sini saldo awal yang tahun berdirinya kita salah dalam mengidentifikasi, ya, seperti itu ya. Baik, kemudian mengembangkan strategi awal terhadap asersi signifikan. Terdapat dua strategi ya yang dapat dipilih auditor. Saya jelaskan dulu. Jadi tujuan akhir dari perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh auditor adalah untuk mengurangi kan resiko audit ke tingkat terendah. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa setiap aktivitas itu punya resiko dan audit ini juga punya resiko dan itu tidak mungkin bisa dihilangkan ya. Makanya kita berusaha bagaimana resiko yang ada itu kita bisa tekan ke tingkat yang rendah untuk mendukung pendapat apakah dalam semua hal yang material laporan keuangan disajikan secara wajar. Ya. Di awal dikatakan bahwa laporan audit itu kan tidak memberikan keyakinan yang mutlak, hanya memberikan keyakinan yang memadai begitu ya, reasonable assurance, keyakinan yang wajar. Kenapa wajar? Karena aktivitas dalam membuat laporan keuangan itu punya keterbatasan. Aktivitas dalam melakukan audit pun itu punya keterbatasan. Jadi kita hanya memberikan opini atau pekerjaan yang memadai saja ya. Nah, kembali ke sini. Tujuan ini diwujudkan melalui pengumpulan dan evaluasi bukti tentang asersi yang terkandung dalam laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Nah, mengembangkan strategi audit awal itu ada dua yang bisa diambil oleh auditor, yakni primarily substantive approach. Ya, jadi auditor di sini mengumpulkan hampir semua bukti audit dan hampir atau sama sekali tidak mempercayai internal control ya. Kemudian lower control risk approach ya. Auditor meletakkan kepercayaan moderat ya atau tingkat kepercayaan yang penuh terhadap pengendalian internal, akibatnya audit hanya sedikit melaksanakan pengujian substantif. Jadi ini pendekatan-pendekatan atau strategi-strategi audit yang bisa diambil oleh auditor dalam melakukan audit. Yang pertama, jadi ini pilihan teman-teman, primarily substantive approach. Di sini auditor tidak percaya sama internal control. Jadi di sini auditor ini dia kumpulkan semua bukti, dia audit dengan cara audit yang mungkin memang seharusnya kayak begitu kan, audit yang full begitu ya. Nah ini primary, dia tidak begitu percaya internal control. Jadi resiko auditnya ini sebenarnya agak ringan ya, karena dia audit betul-betul ya, dia tidak begitu percaya, dia audit betul. Tapi di sini konsekuensinya ketika auditnya memang full begitu, konsekuensinya artinya butuh kerja ekstra, kemudian timnya juga ini harus kuat begitu ya. Maksudnya bisa jadi timnya banyak, timnya punya waktu banyak untuk memeriksa begitu. Ini primary substantive. Atau bisa juga lower control risk approach ya, rendah di sini. Jadi auditor lihat di perusahaan tersebut ada internal auditnya kan, bagus internal kontrolnya. Kalau umpamanya bagus ya ini ya, dia aktivitas auditnya itu hanya tidak begitu melakukan audit sebagaimana yang umumnya begitu. Dia tidak melakukan prosedur inspeksi yang cukup banyak, tidak melakukan observasi yang cukup banyak, hanya seadanya saja. Kenapa seadanya saja? Karena dia sudah percaya. Ibaratnya gini, contohnya gini teman-teman. Umpamanya toh, taruhlah saya sebagai seorang dosen, kemudian ada seorang anak mahasiswa yang dia baik, dia cerdas, dia rajin, dia disiplin begitu. Tentunya saya lebih ketika dia mengerjakan tugas itu saya mau pakai pendekatan apa ke dia? Apakah ini primarily atau lower? Kalau primarily berarti saya tidak percaya dia. Saya periksa semua tugasnya. Tapi kalau saya pakai lower control risk approach, artinya oke, saya percaya dia, internal kontrolnya baik, dia anaknya disiplin, saya tidak begitu periksa dia punya
tugas. Tapi kalau umpamanya saya melihat anak tersebut internal kontrolnya lemah atau anaknya tidak beres, susah dipercaya, maka saya akan melakukan pemeriksaan sedetail mungkin kepada dia. Kurang lebih seperti itu ya, kalau dibuat perumpamaannya begitu ya. Nah, masing-masing pastinya ada konsekuensinya. Kalau kita memeriksa secara detail begitu, secara utuh begitu, secara full, tentunya kualitasnya akan lebih baik. Ya, tapi pastinya konsekuensinya membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan energi, dan membutuhkan materi yang lebih banyak pastinya ketimbang ini. Kalau ini kan seadanya saja. Ya, saya percaya Anda, saya memeriksanya tidak begitu mendalam karena saya percaya Anda. Begitu. Oke. Slide-nya sudah habis. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini terkait materi mengenai penerimaan dan perencanaan audit. Ini tahapannya sekali lagi ada 4, penerimaan perikatan, kemudian perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit dan pelaporan audit. Itu akan dijelaskan poin ketiga dan poin keempat ini akan dijelaskan pada sesi berikutnya. Pada sesi hari ini kita cuma menjelaskan 2 saja ya, 2 poin, penerimaan perikatan audit dan perencanaan audit ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kalau kiranya ada hal-hal yang tidak begitu dipahami, ya teman-teman coba membaca, coba googling kalau tidak ada bukunya. Semoga dari apa yang saya jelaskan ini adalah yang nyampe ke teman-teman. Baik, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada keterbatasan dalam penyajian. Semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Tentunya kita semua saling mendoakan kebaikan kita masing-masing, kebaikan daripada negeri kita, kebaikan bagi seluruh umat manusia di seluruh dunia. Semoga kondisi-kondisi hari ini segera berakhir, kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala secara normal. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.